Lebih misis dari itu. Ini tapi cerita misis gue aneh banget sih. Oke, silakan. Gue pernah lu tau kan kalau misalnya zaman dulu kita tuh ada retret gitu dong. Apa? Retret. Jadi kalau misalnya sekolah ada study tour, kalau gereja itu ada retret namanya, retreat. Oke. Nah, retret itu kayak apa ya? Kayak lu tuh sama rame-rame sama komunitas outbound ke Bandung gitu kan. Nah, character building gitu. Nah, ini sama. Gereja juga ada gitu kan. Nah, ini gue sama orang-orang gereja, kita tuh retret pergi ke puncak. Pergi ke puncak, ada satu villa gitu loh. Jadi intinya di villa itu kita cuman ke sana untuk ya retret sebenarnya. Gimana jelasinnya ya? Jadi kayak character building tapi temanya gereja. Oh, kalau istilah sekolah negeri tuh ISQ kali ya? Oh. Iya. Nah. Kayak jurit malam gitu nggak sih? Enggak. Beda nih. ISQ lu kayak lu dibawa ke suatu misalnya kayak pondok gitu ya. Jadi lu pesantren. kayak pesantren kilat sebenarnya hitungannya. Tapi kilat banget. Nah, gue dari tadi berusaha kayak gimana caranya biar kalian tuh nggak gitu lah. Akhirnya kalian ngerti. Nah, Ada di Unpar. ada. Kampus gua ada retreat gitu. Nah, gue retret kan, ya udah. Unpar. Oh yaudah oke. Oh, lu Juga. ntar. Ada. Emang ada ya? Atau mana keburu dewa kali. Nggak juga. Iya juga ya. Terus. Nah, habis itu gue itu tuh panitia. Ikut panitia. Gue tuh, nah kalau misalnya panitia itu kan pasti ada tim advance namanya disebutnya. Tim advance itu adalah yang berangkat duluan untuk beresin tempat diberesin, ya intinya di set lah. Jadi ntar anak-anak pada datang udah tinggal duduk, udah tinggal masuk kamar, taruh barang gitu kan. Nah, gue tim advance sama temen gue gereja berlima lah, satu mobil berangkat ke puncak kan. Di puncak berangkatnya happy lah, nyanyi lah segala macam sampai lokasi. Nah, villa-villa di puncak itu kan banyak yang angker, ya kan, banyak yang memang mistis lah. Jadi kita sampai di satu villanya itu memang vibes film horor anjir. Jadi Gimana memang tuh film horor apa? kayak film horor kayak Insidious gitu loh. Vibe-nya itu memang yang banyak barang-barang etnik yang kata yang jaga villa pesen jangan disentuh. Oh, oke. Jangan disentuh, pokoknya ada barang-barang yang digantung kalau bisa jangan disentuh. Ya udah, kita yang kayak oke lah aja gitu kan. Nah, tapi kan kita kan yang kayak ya kita juga manusia dengan iman, kita gereja datang aman lah gitu. Maksudnya kayak kita mikirnya kan kayak gitu, maksudnya kayak apalagi gue masih bocah kan. Jadi bisa dibilang kita itu tuh kurang menghormati lah. Kurang menghormati tempat tersebut. Oke. Jadi kita nyampe juga biasanya tuh tim advance tuh kalau nyampe kita berdoa terlebih dahulu. Habis itu kita yang kayak beres-beresin barang segala macam. Nah, kita nyampe, kita bajak-bajakan status BB. Anjing. Tahun 2000 berapa tuh anjing? Gua kehalaman situ. Banget. Lu kehalaman gak, Ge? Pengalaman lah. Jadi lu bayangin kan, jadi kayak kita taruh barang nih, gue ke toilet nih, balik semua orang kayak apaan ngentot ketawa gitu kan anjing kan. Pas gue liat BB gue kayak anjing gue homo gitu. Iya. Gue sering banget anjing itu. Terus. Ya, lu tau gak sih kayak gitu-gitu. Kesel gue anjing, ya udah gue balas-balasan lah, bajak-bajakan BB. Sampai sejam ada kali kita rebut-rebutan BB anjing. Terus? Iya, hampir sejam kita lari-larian gitu kan. Ya udah. Habis itu kita menghabiskan waktu bajak-bajakan BB, tau-tau anak-anak udah mau nyampe. Kita yang kayak apa gunanya kita tim advance kan? Nggak ada gunanya dong. Kita panik, ya udah kita buru-buru siapin segala macamnya, kita gelar tikar segala macam gitu-gitu. Dateng, kita nggak sempat doa kan. Ya udahlah, dateng anak-anak dateng, ya udah gubrak semua lah. Capek semua taruh barang segala macam. Acara sebenarnya bukan acara sih, tapi jatuhnya session itu tuh baru dimulai itu tuh kita nyampe itu tuh kalau nggak salah siang, anak-anak nyampe itu sore kurang lebih. Jadi session tuh baru dimulai malam. Baru dimulai malamnya setelah makan malam. Nah, makan malam juga bagi tugas, cewek masak, cowok bantu apa ini. Ya kayak gitulah. Ya udah, akhirnya kita mulai menjalani hari session mulai nyanyi-nyanyi, berdoa segala macam, pendalaman Alkitab gitu kan segala macam. Ya udah. Kelarnya tidur. Ini gue singkatin aja biar cepet karena ini ceritanya agak panjang kalau gue ceritain lama-lama sebenarnya. Jadi biar hemat durasi. Nah, intinya malam pertama dilewati dengan aman buat gua. Oke. Dilewati dengan aman buat gua.
habis itu malam kedua, nah ini dilewati dengan funky banget. Funky. Ini udah ada tua gedungnya. Nah, enggak, ini tuh rumah villa besar gitu loh. Ada tua. Nah, habis itu udah agak tua. Nah, vibes itu kayak rumah sinetron gitu, yang tengahnya tuh udah tangga gede banget ke atas gitu loh. Muter. Iya, nggak muter dikit sih, muter cuma sekali gitu ke atas. Rumahnya gede lah. Habis itu gua itu tuh yang kayak, lu tau kan anak-anak cowok tuh tidurnya tuh di ruangan tengah, yang kasur digelar doang, semua tidurnya kayak sarden gitu. Kayak sarden. Iya. Cewek-cewek semua dalam kamar dan keluarga-keluarga di kamar. Jadi memang ada satu keluarga yang memang sama istri sama anaknya, ada satu keluarga istri sama anak. Habis itu ada satu kamar isinya cewek semua. Cewek juga tidur kayak sarden, tapi kalau cowok-cowok kayak sarden tapi di ruangan tengah, ruang tamu lah. Nah, ya udah. Habis itu malam pertama gue nggak merasakan apa-apa. Malam kedua ini yang seru. Nah, malam kedua gue tidur tuh. Nah, tidur. Habis itu gue ingat banget itu tuh malam Piala Dunia. Hah? Tahun berapa sih? 2010 berarti. Bukan 2010, sebelumnya. Pas Zidane 2006. duluan sih. 2006 berarti. Zidane nyun duluan sih tuh. 2006 belum ada BBM. Iya belum ada BB nggak sih, Pit? Gue lupa. Bukan Piala Dunia berarti. Euro. Liga apa? Gue nggak ngerti bola anjir. Jadi semua gue anggap Piala Dunia. Negara yang main negara apa klub? Gue nggak tahu. Nggak tahu anjing. Gue bener-bener nggak tahu. Sumpah. Ini gue nggak lagi ngarang. Gue bener-bener nggak ngerti bola anjing. Berarti kayak gue ke anim lah. Iya, gue bener-bener nggak ngerti. Gue yang gue tahu adalah, nah di malam kedua kita kan tidur kan kayak sarden. Di malam kedua tiba-tiba ada TV. Tiba-tiba. Enggak, maksudnya ditaruh TV, anak-anak pasang TV gitu. TV tabung kayak di ini kursi busuk nih, ditaruh TV tabung gitu, dicolok-colok gitu loh. Habis itu pada nonton bola. Gue kan nggak ngerti ya. Jadi itu jam 11 gue yang kayak ikutan aja nonton bola, FOMO aja gue gitu kan. Soalnya gue nggak tahu mau ngapain. Terus habis itu gue ikutan nonton bola, nggak nyampe 10 menit tidur gue anjir. Ya tidur kan, gue tidur, gue kebangun 1:30. Nah 1:30 gue kebangun, abis itu kayak, oh bolanya udah kelar. Jadi TV-nya itu tuh ya udah dimatiin, abis itu kayak ada sisanya udah pada tidur kayak sarden. Yang kebangun gue sama ada satu orang, Siapa namanya? gue sebut aja lah ya, kayaknya nggak ada yang peduli juga. Bapaknya. Nah namanya Koriki. Oh, Ricky. Gue panggilnya Sik. bukan Sik kebetulan. Namanya Koriki. Nah, Koriki itu tuh bangun. Habis itu ada satu lagi namanya Kak Yohanes. Nah, bangun. Jadi yang bangun tuh cuma bertiga tuh di antara semua orang yang tidur kayak sardin malam itu. Habis itu gue yang kayak, loh, Koriki belum tidur? Belum. Kak Yohanes, ya tidurnya duluan gitu kan. Nah, Kak Yohanes ini sama Koriki ini senior gue di gereja. Kak Yohanes itu pembina gue di gereja gitu lah. Jadi bisa bilang Kak Yohanes tuh kerja buat gereja. Sedangkan Koriki itu cuman senior gue aja, orang lebih tua di gereja lah gitu loh. Nah, gue tuh masih umur berapa lah, gue lupa nggak tahu lah. Nah, terus abis itu ya udah bertiga tuh kan, gue jadi nggak bisa tidur juga, karena gue yang kayak nggak tahu kenapa bangun terus nggak bisa tidur lagi. Abis itu ya udah gue ngajak ngobrol Koriki aja, ngobrol, terus tiba-tiba Koriki yang kayak, Terus gue kayak, kenapa anjing? Hah? Nah, Koriki ini memang dia bisa melihat hantu, katanya. Ya kan? Koriki yang kayak, gue udah capek. Gue udah gak tahan. Fit, lu percaya sama gue gak? Gue yang kayak, ada apa ya? Gue gak ngerti apa-apa gitu. Lu percaya sama gue gak? Percaya? Oke. Lu ngerasa ada yang aneh gak sama rumah ini? Habis itu gue bilang, ada yang aneh. Iya, gue yang kayak rumah ini agak serem gue gitu. Maksudnya, tapi gue nggak ngomong, gue cuma yang kayak iya, kayaknya ada kok. Habis itu si Koriki ngomong gini, ya udah, kalau gitu Kak Yohanes udah. Terus si Kak Yohanes yang kayak, udah Ricky, nggak usah seperti itu, udah. Terus Apa sih? Lu tiba langsung berantem sendiri gitu. ya lu bingung aja jadi gue. Lu bingung kan? Habis itu si Koriki yang akhirnya ngomong, enggak Kayo, udah nggak apa-apa Kayo. Jadi gini, itu TV ada satu. Belakang lu Fit ada satu, di atas ada satu, di belakang ada satu. Udahlah, kalian udahlah. Jadi kayak dia lagi berkomunikasi sama hantu gitu. Oh, Dia di TV ada satu. Jadi di depan TV ada satu. Oh. Nah, depan TV ada satu. Ini TV kan ngentot kan. Gua geser. Gua yang kayak bangsat apa nih anjing. Terus habis itu ya udah. Detik dia ngomong kayak gitu. Ini mistis banget.
gue nggak nyangka ini gue bisa alamin di hidup gue, karena gue nggak pernah ngalamin kejadian mistis yang sebegininya. Adalah beberapa, tapi yang gue bisa dijelaskan logika. Ini tuh nggak bisa gue jelasin pakai logika. Ini tuh kayak di film anjing. Begitu detik dari dia ngomong gitu, tiba-tiba gue ngeliat, lu tau gak sih kalau misalnya kayak lu ngedit video, hue saturation lu tuh digeser dikit. Hah? Lu Oh, kayak ngeblur gitu. enggak, bukan. Nyala dikit. Enggak, jadi kayak set hue-nya digeser dikit. Jadi mendadak mata gue ngeliat apa yang gue liat ini jadi biru dikit. Oh. Iya, kayak lu geser gamma kan? Iya. Kalau di game. Iya, mendadak jadi biru dikit. Terus gue yang kayak, jadi detik dia ngomong kayak gitu, tiba-tiba vibes udara jadi berat. Habis itu gue ngelihat semua itu yang kayak jadi biru. Berapa lama? Dari detik itu sampai gue tidur lagi nanti. Nggak mungkin anjing. Nah, ini gue juga sejujurnya gue pengen banget bilang kalau ini cerita bohong. Kalau ini cerita gue ngarang, gue mandul anjing. Beneran. Aneh banget aja. Nah, gue pengen banget cerita Ini gue yang ngarang. mandul-mandul ini sumpah-sumpah SMP gak sih? Iya, tapi serius, gue pengen banget cerita gue karang anjing. Oke. Soalnya ini kalau misalnya ada yang nonton ini memang teman gereja gue dan gue sebutin kalian tahu orang ya, lu tanya aja anjir. Oke, terus. Seriusan anjir. Soalnya ini lumayan cerita legend. Oke, Nah, terus. habis itu ya udah, gue yang kayak, hah, tai gitu kan. Gue yang kayak, tai. Gue yang kayak kenapa jadi aneh gini gitu. Kok udara jadi berat. Habis itu entah kenapa jadi biru. Habis itu si Koriki yang kayak berusaha berkomunikasi sama setan gitu. Dia yang kayak, udah, kita di sini besok kita pulang, kita nggak mau ganggu siapa-siapa, kita minta maaf kalau misalnya ada apa-apa. Pokoknya intinya berusaha rekonsiliasi lah, berusaha berdamai gitu loh. Anjir. Yang kayak mungkin kayak ada preman tukang parkir, Pak. Ada ormas hantunya gitu. Ya, ormas hantunya mungkin. Nggak tahu gue, kita sih cuma syuting nongko Pak gitu. Nah di sini juga sama, kita di sini nggak ngapa-ngapain Pak, gini. Nah habis itu, tapi itu tinggal membantu. Karena detik dia ngomong kayak gitu, ada yang terjadi lagi. Apa? Detik dia ngomong kayak gitu, tiba-tiba kita bertiga dengar suara. Hah? Suara. Tapi surround gitu. Kayak gini suaranya. Suaranya itu kayak gini. Surround, bener-bener kayak. Sumpah. Dolby 71. Serius? Bener-bener kayak. Tapi lu masih inget gak ada sesuatu kata atau kalimat yang lu bisa decipher dari situ gitu? Nggak ada, bener-bener gibberish kayak. Gitu loh, bener-bener gua. What the fuck is this shit? Terus gue pikir gue mimpi. Oke. Gue pikir gue mimpi, demi Tuhan. Gue pikir gue mimpi, gue yang kayak, entah kenapa otak gue yang kayak konslet gitu kan, nggak bisa proses. Terus gue yang kayak, ayo Koriki gue tidur dulu. Gitu loh, ngerti gak sih? Gue nggak bisa proses, tidur ya. Nah, terus pas gue tidur, gue yang kayak, nggak bisa tidur gue. Gue takut banget gue nggak bisa tidur. Itu posisi mata lu masih begitu? Hah? Hue saturationnya masih naik? Nah, masih. Enggak. So, gue udah tutup mata full. Oke. Gue tutup mata full, gue gak pernah dibuka gitu. Gue tutup mata, terus habis itu gue yang kayak, Itu terus-terusan? Terus-terusan. Bener-bener kayak, anjing ini gue lagi diserang anjing gue. Dalam hati gue, kayak malam ini gue mati deh. Kayaknya malam ini kayak pasti Koriki ntar dirasukin hantu, terus Koriki bacok orang gue. Ngerti sih, di otak gue tuh yang terjadi gitu. Oh, lu main overthinking macam-macam Iya. skenario ya? Hah? Lu kelas berapa deh? SMP kali ya? No, Oh iya, overthinkingnya parah nih masuk SMP. SMP apa QQ gue ngentot lagi suka kasih gue nonton Juwon gitu kan. Oh. Ya kan di otak gue yang kayak anjing bentar lagi gue mati. Habis itu masih kayak habis itu Kak Yohanes mulai yang kayak ambil HP Nokia-nya. Nokia busuknya dia putar lagu gereja gitu loh. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terus dikasih ke gua. Nggak dikasih ke gua, ditaruh di kuping gua. Jadi gua gini, ditaruh di kuping gua. Sebab Tuhan baik. Kuping sebelah kiri gua ada suara Koriki. Kita besok pulang gitu. Jadi lu bayangin, chaos banget. Ada sebab Tuhan baik. Kita besok pulang. Ya, kita di sini. BPM-nya nggak sama. Gak sinkron. Jadi dia yang kayak we come in peace. Habis itu si Kak Yohanes kayak ngasih sebab Tuhan baik. Habis itu satu lagi hantu. Jadi kayak lu ngerti gak sih, chaos banget otak gua gitu. Itu lama banget gue yang kayak berasa kayak gue udah lewatin satu abad deh kayak gini. Akhirnya
nggak tahu gimana, gue takut minta ampun, akhirnya gue tiduran. Oh, udah Takut ya. pingsan kali lu. Kayak gue pingsan nih. Mungkin gue pingsan kali, gue nggak tahu gue pingsan kali saking takutnya. Akhirnya gue tiduran, pagi-pagi gue bangun, udah jam 8 lah intinya lah. Bangun, habis itu singkat cerita, ya beres-beres bareng segala macam. Masuk bus, gue papasan lagi sama Koriki, gitu doang gitu, soalnya nggak terjadi apa-apa. Masuk bus, habis itu busnya jalan, busnya mungkin jalan sekitar 1-2 kilometer. Koriki baru yang kayak, oke udah jauh. Nah kemarin ada apa? Baru gitu kan, baru yang kayak kemarin ada apa? Baru dibahas. Nah plotnya ini maju mundur. Kan ini kan cerita gue dimulai dari malam kedua kan. Rupanya dari malam pertama udah ada kejadian. Oh, tapi lu nggak tahu. Tapi gue nggak tahu. Lu nggak ngalamin apa-apa malam pertama? Nah, akhirnya setelah di trace back kan, malam pertama itu kan ada keluarga. Nah, jadi Kak Yohanes itu harusnya nggak tidur di situ. Kak Yohanes tuh tidur sama keluarganya. Kak Yohanes tuh tidur sama istri sama satu anak. Harusnya ada satu kamar sendiri. Habis itu malam kedua kan Kak Yohanes sama kita. Nah, itu tuh udah ada yang aneh kan. Nah, jadi rupanya Kak Yohanes malam pertama, dia kan tidur sama istri sama anaknya. Tidurnya kayak gini nih. Ini istri, anak, Kak Yohanes. Anaknya di tengah, ya kan. Anaknya nangis-nangis terus, nggak mau ngeliat ke arah Kak Yohanes. Yang kayak, habis itu kayak, lah kamu kenapa? Maksudnya kayak, kenapa begitu? Tiba-tiba malam-malam tantrum anjingnya anak gitu. Apa anjing barusan? What the hell is that? Tapi kayaknya si Doni nggak kebalik gitu kan, lubangnya ke atas. Enggak, anaknya tiba-tiba tantrum lah, tiba-tiba nangis aja. Itu bukan orang nangis aja. Itu tuh kicknya. Gimana tadi gue gimana? Oh kurang-kurang. Itu kan gue nyatet kan. Kayak gitu anjing. Iya. Tukik apa ya? Anak kura-kura, anak penyu. Ah, nggak pernah lihat kura-kuranya. Anjing Van. Enggak, itu seru banget lu mesti lihat itu. Iya. Bagus. Good for your life, man. Iya. Change my life. Terus suaranya kayak gitu terus. gitu kan? Mirip banget aja mandi. Terus Bet. Nah, intinya dia histeris ngeliat ke arah bapaknya sendiri. Habis itu kayak emaknya yang kayak, kenapa nih lihat bapaknya gitu? Rupanya dilihat-lihat anaknya tuh nggak ngeliat ke bapaknya, ngeliat ke arah belakang bapaknya. Kayak Insidious gitu. Nah, ngeliat ke arah belakang bapaknya. Ya gua nggak tahu Insidious belum keluar itu kan. Iya. Kan? Tapi katanya ngeliat ke belakang bapaknya dan anaknya itu tuh intinya setelah diwawancara anaknya tuh kasih tahu, oh dia ngeliat kayak sesosok besar kayak genderuwo gitu loh, kayak Bigfoot gitu yang gede banget di belakang bapaknya, hitam terus kayak parah lah, kayak monster banget lah di belakang bapaknya. Makanya, nah monsternya entah kenapa selalu ikutin Kak Yohanes. Jadi Kak Yohanes makanya misah di malam kedua. Itu ceritanya. Nah, habis itu kan kamar Kak Yohanes. Habis itu ini ada sebenarnya satu keluarga yang dari tadi gue belum sebut. Ada kamar Kak Andreas namanya. Karakter unlock. Iya, ini karakter unlock nih. Baru beli. Iya, baru keluar nih. Nah, ada kamar Kak Andreas. Ini kamar Kak Andreas ini juga ngehe banget lah. Dia kan sama dia istri 2 orang anak. Nah, anak yang paling kecil, dua cewek. Anak yang paling kecil itu tuh masih mini banget lah. Masih kemasan saset gitu. Apa? Bogel. Iya. masih bocah banget lah, masih 2 tahun atau berapa tahun lah. Bogel. Tapi udah bisa ngomong, maksudnya udah bisa kayak aku mau makan ya udah. Oh, iya. Ya udah berfungsi lah sebagai manusia gitu kan. Udah fungsi. Nah, malam itu di kamar Kak Andreas, anaknya tuh berisik. Anaknya yang Gimana berisik? enggak. Enggak, anaknya enggak gitu. Anaknya ngomong, maksudnya kayak ngoceh gitu loh. Pak, itu kenapa banyak? Itu di luar berisik banget. Nah. Hah? Berisik? Ini udah jam 11 malam, 12 malam kok berisik, nggak ada apa-apa di luar gitu kan. Habis itu akhirnya iya di luar berisik banget. Habis itu Kanders yang kayak apaan sih, buka jendela, vrk gitu kan. Pas dia buka jendela, vrk, loh nggak ada apa-apa, cuma ada satu pohon gede sama kayak ya rumput aja gitu loh, halaman aja gitu kan, di halaman sebelah villa. Nggak ada apa-apa. Hah? Yang bener kamu ini nggak ada apa-apa, berisik apaan? Iya berisik, itu banyak kakak-kakak di luar lagi main gitar sama nyanyi-nyanyi.
Ayo kita tidur. Ayo kita tidur. Main gitu. Berarti hantunya bawa gitar. Jadi lu bayangin kandas buka kosong, tapi yang dilihat mata anaknya itu adalah di luar banyak. Buat dilihat sama cowok Elvis aja. Di luar ada banyak. Pertanyaan lu adalah kalau hantu bawa gitar masuk nggak nadanya kira Nah, nggak tahu ya. Hantu main piano kan biasanya nggak masuk ya, Ger? Hah? Lu tau kan video-video hantu main piano? Iya, iya. Nadanya nggak masuk kan? Iya, nanti nggak masuk. Ini main Berarti gitar. Kayaknya lebih nggak masuk aja. Dia nggak nyetem anjing. Nah, gua nggak ngerti anjir. Anaknya bilang kayak gitu. Kakak-kakak rame-rame di luar, rame. Habis itu ada yang lagi main gitar nyanyi. Iya. Wah, berarti sebenarnya kalau misal Kak Andreas mata batinnya kebuka di titik itu juga dia bakal melihat Wah, kayak lagi kayak Jamming. lagi jamming gitu loh, yang kayak everything has changed gitu. Belum keluar. Masih SMP. Lagi nyanyi gitu kan, nggak tahu men. Nah, ya udah dia langsung refleksnya ya nutup jendela, mau ngapain lagi gitu. Dia nutup, habis itu dia kayak hantu usaha. tidur. Ya intinya mereka nggak sedih ganggu Kak Yohanes. Sorry, ini malam pertama ya? Ini malam pertama loh. Oke. Nah, habis itu lanjut ke malam kedua. Nah, akhirnya diusut-usut, rupanya gua siang itu kelakuannya aneh rupanya. Hah? Nah, jadi gua itu pas siang-siang, Fit, lu inget gak? Lu siang-siang lu entah nyari apa di lantai atas. Gue bilang, oh iya, gue juga nggak tahu sih gue nyari sesuatu di lantai. Jadi intinya di hari itu siang-siang gua itu tuh naik ke lantai atas dan gua itu tuh bolak-balik kamar. Gue kayak lu tau gak sih karakter The Sims habis itu di cancel gitu lu. Oh, iya. Ya, jadi kayak intinya Tuhan gerakin habis itu kayak di cancel, gue lupa gitu. Nah, Aneh aja. serius gue. Nah, soalnya ini gue juga ingat dengan jelas gue itu tuh lupa mau nyari apa di atas. Oke. Tapi gue Validasi, Bang. iya, tapi karena gue lupa, gue nyari-nyari aja di kamar. Siapa tahu gue muter dari kamar ke kamar cewek ke kamar ini. Siapa tahu gue inget apa yang mau gue cari gitu kan. Gue muter-muter, gue nggak inget apa yang gue mau cari. Gue turun naik ke bawah. Tapi gue lumayan nyarinya 15 menitan dan di atas muter-muter gitu kan. Naik turun. Habis itu kata dia, Fit, kalau kata Cory Kini yang katanya hantu expert, lu lagi dipanggil, Fit. Jadi lagi ada yang manggil lu. Oke. Katanya lagi ada yang Tapi lu manggil. nggak nyadar. Tapi gue nggak nyadar. Tapi lu inget nggak? Gue ingetnya gue nyari barang, gue nyari sesuatu yang sampai sekarang gue nggak inget apaan yang gue cari gitu kan. Soalnya, tapi logika gue adalah gue bakal inget kalau gue ketemu gitu loh, gue yang kayak muter-muter, ini rupanya yang mau gue cari. Gue mikir tuh gitu. Tapi kata Koriki itu sebenarnya enggak, itu sebenarnya lu lagi dipanggil. Gue yang kayak anjing, untung nggak kepanggil gue ya. Terus? Nah habis itu ya udah. Nah habis itu ada satu hal lagi, temen gue ada yang pacarannya agak PDA banget lah. Video Cewek apa ya? cowok apa cowok? Cewek cowok, PDA-nya itu yang benar-benar sangat-sangat mesra sekali lah. Dan Public display affection. iya, public display affection. Peluk-pelukan tempat umum. Ya. Colian gitu. Enggak cowok-cowokan juga sih, anjir itu kan gereja tai. Parah lu. Sama orang-orang gereja cowok-cowokan. Parah. Parah banget. Nah, Parah banget. lagi intinya kata Koriki katanya hantu tuh biasanya nggak suka. Oh, Nah, habis itu diusut-usut lagi, ditarik balik. Sebab kesalahannya di tim advance. Kenapa? Karena kita ibarat kata kita itu datang ke nggak izin gitu loh. Kita masuk ke tempat orang, tempat udah ada yang punya, tapi kita di sana malah masuk dengan tidak hormat, tidak berdoa, tidak meminta izin, dan kita malah bajak-bajakan bebe dan ketawa-ketawa, terus ada yang pacaran pula abis itu ya kayak gitu-gitulah. Nah, rupanya itu yang terjadi. Ya udah, ceritanya sampai di situ aja. Endingnya gimana? Endingnya Happy ending nggak? endingnya ya gue di sini bersama kalian. By the way, terakhir ngomongin villa ya. Bageru pernah punya cerita horor. Jadi gue dulu pernah nginep di villa juga, sama kayak villa yang pernah Bageru nginepin. Ini singkat aja sih sebenarnya ceritanya. Temennya ada yang kesurupan, tapi kesurupan ekstrim. Dia bisa manjat tembok. Hah? Jadi villanya tuh 2 lantai kayak. Dia bisa lari dari lantai 1 ke lantai 2 dengan cara gitu. Anjing ninja. Kayak Enggak, dia sebelum dia kesurupan dia udah pernah gitu sebelumnya. Iya, parkour. enggak. Dan dia bisa kayak ini kan naiknya ke atas. Terus tempatnya tuh kan kayak kotak gini nih. Lu tau nggak, kebayang gak sih lantai 2 aja begini gede. Iya. Di situ tinggi banget itu langit-langitnya. Iya. Nah dia muter gitu di situ. Tanya Bageru kalau nggak percaya. Itu Bageru. Temennya Bageru, Oh, gua dia kira- lihat pakai mata kepala dia sendiri. Kelas. Katanya.
Jadi kayak Spider-Man gitu tapi Iya, iya, iya. Anjir. Bisa muter. Jangan-jangan Kayaknya tuh dia lari gitu nggak sih, bukan gini? Gitu, Van. Anjing atletis banget. Kayak Spider-Man. Bener kayak Spider-Man. Itu iri tuh orang-orang parkour tuh. Anjing kuping gitu. Harus kesurupan dulu kan. Lu ada gak sekarang?